Yati dasar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita semua mempersiapkan diri untuk menghayati dasar dari seluruh kehidupan iman Kristen kita. Dasar kehidupan iman yang diberikan melalui kasih yang begitu suci dan kasih yang mulia dari Sang Guru. Kasih yang telah dinyatakan kepada kita yang tidak mengenal batas dan tidak tergoyahkan. Besok kita akan bersama-sama ada di dalam perayaan Kamis Putih. Ibadah yang memanggil kita untuk kita bisa meneladani Kristus, untuk kita bisa mengasihi satu sama lain dengan cinta yang tulus dan kerendahan hati sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Saudara, kita berdoa mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, hari ini diberi kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, menghayati cinta yang Tuhan nyatakan kepada hidup kami, dan kami mau belajar dari cinta itu untuk bisa memberikan kehidupan kami menjadi berarti dan menjadi berkat. Bersabdalah bagi kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Ibu bapak saudara, pagi menyapa mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Mari memperhatikan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian dinyatakan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, dalam dua ayat singkat ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah yang maha agung, perintah yang menerangi jalan kehidupan kita dengan cahaya kasih-Nya yang tidak terhingga. Perintah ini bukanlah sekedar permintaan, tetapi suatu panggilan yang mendalam dari hati Sang Guru kepada setiap muridnya. Mari memperhatikan. Pertama, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan dan tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi, tetapi Dia juga memberikan contoh yang sempurna. Jadi tidak sekedar bicara, ada contoh yang diberikan bahwa Dia pun menyatakan kasih itu kasih yang sesungguhnya. Cintanya tidaklah terbatas. Cinta Tuhan tidak memandang status sosial, kekayaan, latar belakang yang lainnya, tetapi cintanya adalah cinta yang diberikan kepada semua orang. Cintanya adalah cinta yang murni. Cintanya adalah cinta yang suci. Di kayu salib, kita bisa melihat puncak dari cintanya yang tidak terbatas. Ketika Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Cintanya yang memancar, cintanya yang suci, yang tidak tercemar oleh dosa atau ketidaksempurnaan manusia.
Itu belajar kita yang pertama. Bagaimana Yesus tidak sekedar memberikan perintah dan memerintahkan kepada kita, tetapi Dia contoh cinta yang sesungguhnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-muridnya. Sehingga bagian ini bukan sekedar panggilan untuk kita berbuat baik kepada semua orang, kepada sesama. Tetapi ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Cinta yang kita tunjukkan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Cinta yang Tuhan berikan dan contoh nyata. Identitas yang harusnya ada di dalam kehidupan kita ketika kita mencintai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita telah menjalani panggilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah cinta kita kepada sesama sudah benar-benar mencerminkan cinta Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia? Dan apakah orang-orang di sekitar kita sudah bisa melihat cahaya Kristus dalam tindakan dan juga kata-kata kita? Betapa besar dan suci kasih-Nya yang telah ditunjukkan kepada kita. Dan dalam ketaatan kepadanya, marilah kita menjalankan panggilan-Nya untuk kita saling mengasihi, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Kita pun bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Dia. Kita adalah murid-murid Kristus. Semoga kasih-Nya yang suci senantiasa memimpin dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat menghayati Kamis Putih dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Mencintai sebagaimana yang diteladankan Tuhan. Biarlah kami mampu untuk mewujudkannya, untuk bisa menunjukkannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu, biarlah senantiasa kami menyertakan Engkau di dalam setiap perjalanan kami. Cinta yang suci, cinta yang mulia, sungguh boleh memberkati kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.